warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena atas rahmatnya kita masih diberi kesempatan untuk belajar dan memahami nilai-nilai budaya bangsa. Pada video pertama ini saya akan membahas pengertian kato nan ampe sebagai sistem etika komunikasi dalam budaya Minangkabau serta dua jenis tuturnya, yaitu kato mendaki dan kato menurun. Pembahasan ini penting karena dalam kehidupan sehari-hari banyak permasalahan muncul bukan karena isi pembicaraannya, tetapi karena cara menyampaikan kata-kata yang tidak sesuai dengan situasi dan lawan bicara. Kato nan ampe adalah sistem etika komunikasi dalam masyarakat Minangkabau yang mengatur cara berbicara berdasarkan usia, kedudukan sosial, dan hubungan kekerabatan. Dalam adat Minangkabau, berbicara tidak dipandang sebagai aktivitas bebas, melainkan sebagai tindakan sosial yang memiliki dampak terhadap keharmonisan hubungan antar individu. Oleh karena itu, kato nan ampe hadir sebagai pedoman agar setiap orang dapat menempatkan dirinya secara tepat ketika berkomunikasi. Tujuan utama dari sistem ini adalah menjaga kesantunan dalam bertutur, menciptakan hubungan sosial yang harmonis, serta mempertahankan keteraturan dalam struktur masyarakat. Dengan kata lain, kato nan ampe tidak hanya mengatur bahasa, tetapi juga membentuk sikap dan karakter masyarakat Minangkabau. Yang pertama itu ada kato mendaki. Kato mendaki merupakan tutur kata yang digunakan ketika berbicara dengan orang yang lebih tua atau lebih dihormati seperti orang tua, nenek mama, ulama, dan pemimpin adat. Dalam kato mendaki, bahasa yang digunakan bersifat halus, sopan, dan penuh berhati-hati. Pemilihan kata antonis yang sikap berbicara dengan diperhatikan agar tidak menyinggung perasaan lawan bicara. Hal ini menunjukkan bahwa dalam budaya Minangkabau, senioritas dipandang sebagai simbol kebijaksanaan dan pengalaman hidup. Menggunakan kata mendaki bukan berarti merendahkan diri, melainkan bentuk penghormatan terhadap peran dan kedudukan seseorang dalam masyarakat. Jika kata mendaki diabaikan, maka seseorang dapat dianggap tidak beradab, meskipun isi perkataannya benar. Yang kedua yaitu adalah kato menurun. Selanjutnya adalah kato menurun, yaitu tutur kata yang digunakan kepada orang yang lebih muda. Kato menurun memiliki ciri khas yang lebih lembut, bersifat mendidik, dan mengandung unsur nasihat. Tutur ini tidak digunakan untuk memerintah secara keras atau merendahkan, melainkan untuk membimbing. Dalam pemandangan masyarakat Minangkabau, generasi muda dipandang sebagai amanah yang harus dibina dan diarahkan agar kelak mampu meneruskan nilai-nilai adat dan budaya. Oleh karena itu, cara berbicara kepada orang yang lebih muda harus menunjukkan kasih sayang, kesabaran, dan tanggung jawab moral. Kato menurun mengajarkan bahwa kekuasaan atau usia yang lebih tua tidak boleh digunakan untuk menekan, tetapi untuk mendidik. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kato mendaki dan kato menurun menunjukkan betapa etika komunikasi Minangkabau sangat diperhatikan arah hubungan sosial, kebaikan atas maupun ke bawah. Dua jenis tutur ini menegaskan bahwa berbicara bukan sekadar menyampaikan pesan, tetapi mencerminkan sikap moral dan tanggung jawab dan kebijaksanaan. Pada video selanjutnya akan dibahaskan dua jenis tutur yang lainnya, yaitu kato mendata dan kato melerian, yang akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai kato mendata, kato melerian, serta bagaimana relevansi kato nan ampe di era modern, khususnya dalam pola komunikasi masyarakat saat ini. Kato mendata adalah tutur kata yang ketika berbicara kepada orang yang sebaya atau memiliki kedudukan sosial yang setara. Dalam kato mendata, bahasa yang digunakan bersifat lebih lugas, jujur, dan terbuka. Hal ini karena hubungan
yang setara memungkinkan adanya komunikasi dua arah yang seimbang tanpa adanya tekanan hierarki. Meskipun bersifat lebih bebas, kata mendata tetap memiliki batas etika. Kejujuran dan keterbukaan tidak boleh berubah menjadi sikap kasar atau merendahkan. Dalam kehidupan sehari-hari, kata mendata sering digunakan dalam diskusi, kerjasama, maupun musyawarah antar individu yang memiliki posisi sejajar. Dengan demikian, kata mendata berperan penting dalam membangun rasa percaya diri, rasa saling percaya, dan memperkuat hubungan sosial dalam masyarakat. Selanjutnya adalah kata Maleriang, yaitu tutur kata yang digunakan dalam hubungan antara mama dan keponakan dalam sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau. Kata Maleriang memiliki karakter khusus karena mencerminkan hubungan yang syarat dengan tanggung jawab, adat, dan moral. Dalam sistem matrilineal, mama memiliki peran sebagai pembimbing, pelindung, dan pengarah kehidupan keponakan, baik dalam aspek sosial maupun adat. Oleh karena itu, tutur yang digunakan tidak hanya mengandung kewibawaan, tetapi juga kebijaksanaan dan kepedulian. Kata Maleriang menunjukkan bahwa komunikasi dalam adat Minangkabau bukan sekedar hubungan personal, melainkan bagian dari sistem sosial yang menjaga keberlangsungan nilai-nilai adat. Di era modern dan komunikasi digital, cara berkomunikasi mengalami perubahan yang sangat cepat. Media sosial dan teknologi komunikasi sering kali membuat orang berbicara tanpa mempertimbangkan usia, kedudukan, atau etika bertutur. Akibatnya, konflik verbal, kesalahpahaman, dan ujaran yang tidak santun semakin sering terjadi. Nilai-nilai yang terkandung dalam Katunan Ampe, seperti kesantunan, penghormatan, dan tanggung jawab sosial tetap relevan untuk dijadikan pedoman dalam berkomunikasi di era modern. Dengan memahami prinsip Katunan Ampe, masyarakat dapat menyesuaikan cara berbicara sesuai dengan situasi dan lawan bicara, baik dalam komunikasi langsung maupun tidak langsung. Katunan Ampe bukan hanya aturan bahasa, tetapi merupakan sistem nilai yang mengatur etika komunikasi dalam masyarakat Minangkabau. Melalui kata mendata, masyarakat diajarkan pentingnya kejujuran dan keterbukaan dalam hubungan setara. Sedangkan melalui kata Maleriang, ditekankan tanggung jawab dan kewibawaan dalam hubungan kekerabatan adat. Dengan memahami dan menerapkan prinsip Katunan Ampe, kita tidak hanya menjaga keharmonisan sosial, tetapi juga melestarikan identitas budaya Minangkabau di tengah perubahan zaman. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.